Krisis Ekonomi Global 2030, Analisis Faktor dan Strategi, Solusi bagi Ketahanan Ekonomi Indonesia. Dunia telah memasuki dekade ketiga abad ke-21 dengan dinamika ekonomi, politik dan sosial yang semakin kompleks. Setelah dilanda pandemi COVID-19 pada awal 2020-an, perekonomian global terus berusaha bangkit. Namun tanda-tanda kerapuhan kembali terlihat. Berbagai lembaga internasional, seperti Bank Dunia, Dana Moneter International, IMF, dan Forum Ekonomi Dunia, WEF, telah memperingatkan adanya potensi krisis ekonomi global pada tahun 2030. Krisis ini diperkirakan akan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan krisis sebelumnya. Jika krisis 1929 didorong oleh gejolak mata uang di Asia, dan krisis 2009 dipicu oleh kehancuran pasar keuangan global, maka krisis 2030 berpotensi menjadi gabungan dari berbagai faktor. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, disrupsi teknologi, krisis energi, serta ketidakstabilan keuangan global. Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi terbuka, tentu tidak akan lepas dari dampak krisis tersebut. Oleh karena itu, kajian ini akan mengupas faktor penyebab krisis global 2030, menganalisis dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, dan mengajukan solusi strategis agar Indonesia mampu bertahan dan bahkan mengambil peluang di tengah ketidakpastian tersebut. 1. Ketidakstabilan geopolitik internasional. Geopolitik global pada dekade 2020-an menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok semakin memanas, tak hanya dalam perdagangan tetapi juga dalam teknologi, militer dan pengaruh politik global. Potensi perang dagang jilid baru pada akhir dekade dapat memperparah fragmentasi rantai pasok dunia. Konflik militer seperti perang Rusia-Ukraina yang terjadi di awal 2020-an menjadi preseden bahwa konflik regional dapat bereskalasi menjadi krisis global. Sanksi ekonomi terhadap negara-negara tertentu juga mengganggu arus perdagangan, energi dan keuangan internasional. 2. Krisis energi dan sumber daya alam. Menjelang 2030, transisi energi global menuju energi terbarukan diperkirakan belum berjalan mulus. Ketergantungan pada minyak dan gas masih tinggi, sementara cadangan dan produksi mengalami penurunan. Hal ini memicu kenaikan harga energi dunia. Bagi negara importir energi seperti Indonesia, lonjakan harga minyak dan gas akan meningkatkan biaya produksi industri dan transportasi, yang pada gilirannya memicu inflasi tinggi. 3. Perubahan iklim dan bencana alam. Perubahan iklim telah mengubah pola cuaca global, menyebabkan gagal panen di berbagai negara, dan mengganggu pasokan pangan dunia. Indonesia sendiri rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan badai tropis. Krisis iklim juga memengaruhi produktivitas sektor pertanian yang menjadi penopang ketahanan pangan. 4. Kegagalan sistem keuangan internasional. Sistem keuangan global yang syarat dengan utang dan spekulasi rentan mengalami kehancuran. Gelembung aset di sektor properti, pasar saham, dan mata uang kripto yang terus membesar pada 2020-an berpotensi pecah pada awal 2030-an. Kenaikan suku bunga global untuk mengendalikan inflasi dapat menyebabkan krisis likuiditas, di mana bank dan perusahaan kesulitan memperoleh pembiayaan. 5. Revolusi teknologi dan disrupsi pasar kerja. Kecerdasan buatan AI, robotika, dan otomatisasi akan mengubah struktur tenaga kerja global. Banyak pekerjaan konvensional yang hilang, sementara keterampilan baru belum sepenuhnya dimiliki tenaga kerja. Jika transisi ini tidak dikelola dengan baik, akan muncul pengangguran massal yang berpotensi mengurangi daya beli dan memicu instabilitas sosial. 6. Pandemi global baru. Meski bersifat spekulatif, kemungkinan pandemi baru tetap ada, sebagaimana diingatkan oleh WHO. Pandemi yang membatasi mobilitas manusia dan barang dapat mengulang krisis rantai pasok seperti yang terjadi pada 2020. Dampak krisis ekonomi global terhadap Indonesia. 1. Pelemahan nilai tukar rupiah. Tekanan pada nilai tukar akan muncul karena capital outflow, terutama jika investor global memilih aset yang dianggap lebih aman seperti dolar, AS atau emas. 2. Penurunan ekspor. Sebagai negara pengekspor komoditas, batu bara, minyak sawit, karet, dan nikel, penurunan permintaan global akan memengaruhi pendapatan negara dan devisa. 3. Pengangguran dan PHK massal. Industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik yang bergantung pada pasar ekspor akan terdampak langsung. 4. Inflasi tinggi. Kenaikan harga pangan dan energi akibat gangguan pasokan global akan menekan daya beli masyarakat. 5. Krisis kepercayaan investor.
Jika kebijakan pemerintah dianggap tidak stabil atau tidak pro-pasar, investor dapat menarik modal mereka. Aksim gangguan sektor keuangan, kredit macet meningkat, perbankan menghadapi risiko likuiditas, dan potensi kebangkrutan perusahaan menengah dan kecil meningkat. Strategi solusi untuk Indonesia, diversifikasi ekonomi dan industri. Indonesia harus memperkuat hilirisasi sumber daya alam agar tidak hanya mengekspor bahan mentah. Pengembangan industri manufaktur, berteknologi tinggi dan industri kreatif juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas. 2. Penguatan ketahanan pangan dan energi. Investasi besar-besaran pada energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi akan mengurangi ketergantungan impor energi. Di sektor pangan, pemerintah harus mendorong kemandirian, produksi dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan pokok. 3. Kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif. Bank Indonesia harus menjaga stabilitas rupiah dengan kebijakan moneter yang tepat, termasuk pengendalian inflasi dan stabilisasi suku bunga. Di sisi fiskal, insentif pajak dan kemudahan, perizinan harus diberikan untuk sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. 4. Peningkatan kemandirian teknologi. Mendorong riset dan inovasi lokal melalui pendanaan negara maupun kerja sama swasta. Pendidikan vokasi berbasis teknologi harus diperluas agar tenaga kerja siap menghadapi otomatisasi. 5. Penguatan jaring pengaman sosial, program bantuan sosial, subsidi energi, dan perlindungan pekerja informal harus disiapkan untuk meredam dampak langsung krisis pada masyarakat rentan. Jangan lupa untuk share ke teman kalian semua.